Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Punik dari Dipera dengan NIM 12140101299, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori behavioristik. Dalam pengertiannya sendiri, behavioristik itu merupakan perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, ataupun dihasilkan oleh sebuah respon seorang pelajar terhadap sebuah rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan yang dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Itu menurut Arya tahun 2010. Teori belajar behavioristik itu sendiri merupakan pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari sebuah pengalaman di masa lalu. Ataupun teori ini menekankan bahwa tingkah laku itu ditunjukkan seseorang yang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Lalu teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi, belajar menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian, menjadikan pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, yang guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Lalu prinsip behavioristik itu terdapat 6 ya, yaitu yang pertama ada reinforcement dan punishment, kedua primary and secondary reinforcement, selanjutnya schedules of reinforcement, contingency management, stimulus control in operant learning, the elimination of response. Lalu tokoh-tokoh dari orang-orang yang mengemukakan atau teori behavioristik itu sendiri, diantaranya ada Edward Lee, Thorndike, Burrhus Frederick, Skinner, Albert Bandura, Ivan Petrovich Pavlov, dan Robert Gain ya. Lalu sekarang adalah beberapa faktor yang mengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari suatu situasi. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, karakteristik model ya. Faktor ini menjelaskan jika manusia lebih mungkin melakukan modeling pada individu, contoh dengan status sosial ekonomi pekerjaan yang lebih tinggi ya. Selanjutnya ada karakteristik orang yang mempelajari tersebut biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status, kemampuan, ataupun kekuatan. Misalnya anak yang mengikuti atau modeling perilaku orang tuanya. Yang terakhir itu konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Itu konsekuensi yang semakin besar juga semakin menekan itu orang untuk lakukan modeling. Misalkan pegawai kantoran yang berusaha sedisiplin mungkin seperti rekan kerjanya untuk menyabet gelar karyawan terbaik di tahun-tahun ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis, yaitu yang diterangkan oleh Sigmund Freud, yaitu bapak psikoanalisis yang lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Menurut dasar-dasar teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud itu peran penting dan ketidaksadaran beserta insting-insting
serta insting-insting seks dan agresi yang ada dalam pengaturannya tingkah laku menjadi karya atau temuan fundamental Freud, yaitu sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan pengembangan kepribadian. Lalu pada tahun 1923 Freud ini mengenalkan 3 model struktur kepribadian. Itu yang pertama id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Tapi pada saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id ini berada dan beroperasi juga dalam daerah tak sadar, yaitu mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id ini berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian yang lainnya. Id ini juga beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha untuk memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Itu pleasure principle itu diproses dengan 2 cara, yaitu tindak refleks atau reflex action, yaitu reaksi otomatis yang dibuat sejak lahir seperti mengejamkan mata yang dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua itu proses primer, yaitu atau primary process, yaitu reaksi yang membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang menghilangkan tegangan, yaitu dipakai untuk menjadi stimulus kompleks seperti bayi yang lapar gitu, membayangkan makanan atau puting ibunya. Id ini hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan, maksudnya yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id ini tidak mampu juga menilai atau membedakan benar-benar salah, yaitu tidak tahu moral. Alasan ini yang kemudian membuat id memunculkan ego. Lalu penjelasan tentang ego sendiri, yaitu ego berkembang juga dari id agar mampu mengenangani realita, sehingga ego beroperasi mengutip prinsip realita atau reality principle. Ya, usaha yang memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksklusif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimulus, stimuli yang mana yang hendak direspon, atau insting manakah yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang dan risiko minimal. Ya, ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena ego itu yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Lalu superego itu merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls naluri. Ya, ini disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Lalu mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan mendorong individu kepada kesempurnaan. Nah, selanjutnya penjelasan terkait tingkat kehidupan mental itu terbagi menjadi 3, yaitu sadar, conscious, ya, itu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau dalam kurung pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness.
Lalu yang kedua itu ada prasadar atau preconscious ya. Yaitu disebut juga ingatan siap atau available memory. Yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar ya. Pengalaman yang ditinggalkan oleh perhatian semula disadari tapi kemudian tidak lagi dicermati dan ditekan, pindah ke daerah prasadar. Yang ketiga ada tidak sadar ya, unconscious ya, conscious. Tidak sadar adalah merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah interaksi hipotetik tetapi adalah kenyataan empirik ketidaksadaran yang berisi insting, impuls dan drive yang dibawa dari lahir. Dan pengalaman-pengalaman traumatik biasanya pada masa anak-anak yang direkam oleh kesadaran dipindah ke darah dan tidak sadar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait teori behavioristik serta teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.